Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Yogaswila, NIM 1472020 157. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan PPT saya dan web saya yang berjudul Sistem Forecasting Stok Penjualan Ikan Koi menggunakan metode Lasquare. Latar belakang mengharuskan para pemula atau para pengusaha untuk dapat merencanakan stok penjualan ikan dengan baik, termasuk kapasitas penjualan agar dapat memenuhi permintaan pembeli dengan jumlah yang sesuai. Pada Blessing Koi, saat ini mengalami kesulitan untuk mengetahui stok ikan yang sudah habis. Akibat dari itu, pengusaha melakukan permintaan barang ke supplier secara mendadak, sehingga hal ini merugikan pelanggan yang memesan karena penjual terlambat melakukan pengiriman barang pesanan ke pelanggan dan belum tahu ada apa tidak ikan di supplier. Metode yang digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah metode Lasquare. Metode Lasquare adalah salah satu metode merupakan data deret, berkala, atau time series yang mana dibutuhkan data-data penjualan di masa lampau untuk melakukan peramalan penjualan di masa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya. Dengan adanya sistem forecasting dengan metode Lasquare ini, selain cocok diterapkan di Blessing Koi, juga dapat membantu pihak Blessing Koi dalam meramalkan persediaan ikan koi yang digunakan untuk konsumen. Batasan masalah. Yang pertama, data diambil dari pihak Blessing Koi. Ikan koi yang akan dibahas adalah Kohaku, Showa, Asagi, Susui, Goshiki. Data yang diolah menggunakan data per bulan. Data yang akan diramal 1 bulan kemudian dengan menggunakan data bulan sebelumnya sebanyak 12 bulan. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan sistem forecasting untuk menentukan stok ikan pada 1 bulan yang akan datang di Blessing Koi? Tujuannya untuk menentukan stok persediaan ikan koi pada 1 bulan yang akan datang di Blessing Koi. Manfaat: mempermudah mengetahui jumlah stok ikan koi di bulan mendatang, mengembangkan bisnis di bidang perikanan, membantu Blessing Koi untuk proses pendataan penjualan ikan koi. Studi literatur. Yang pertama, yang berjudul Prediksi Penjualan Toko menggunakan metode Lasquare pada pusat oleh-oleh Sinta. Dari hasil uji coba penerapan metode Lasquare dengan data uji coba yang jumlah data genap per 1 Januari 2018 sampai dengan 20 Januari 2018 untuk memprediksi tanggal 21 Januari 2018 dapat hasil prediksi sebesar 183,98 dibagi menjadi 184. Penelitian yang kedua yaitu yang berjudul metode Lasquare untuk prediksi penjualan sari kedelai Rossi. Nah, ini berisi tentang sistem prediksi penjualan tahu pong yang dapat memprediksi penjualan pada periode selanjutnya dengan menggunakan metode Lasquare. Metode Lasquare dapat digunakan untuk memprediksi tahu pong dengan nilai korelasi 0,88. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di toko Blessing Koi yang berada di Dusun Koripan, RT 3 RW 11, Desa Mangli, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Waktu dan pelaksanaannya penelitian ini selama 4 bulan yaitu pada bulan Februari hingga Mei. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi ke mitra untuk melakukan wawancara dengan pemilik mitra langsung dan menyimpan data tersebut ke dalam database. Teknik pengolahan data. Untuk teknik pengolahan data, saya menggunakan metode Lasquare. Metode Lasquare itu merupakan salah satu metode berupa data deret berkala atau time series, yang mana dibutuhkan data-data penjualan di masa lampau untuk melakukan peramalan penjualan di masa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya. Diagram alur sistem. Yang pertama itu kita login dulu. Setelah login itu kita bisa memasukkan data ikan koinnya seperti jenis ikannya, harganya, dan stoknya berapa. Setelah semua itu terdata, nanti ada yang namanya proses penjualan. Jika ada ikan yang terjual, kita akan melakukan data penjualan tersebut. Setelah data penjualan tersebut selesai, akan masuk ke database. Nanti akan dilakukan proses forecasting untuk menentukan hasil 1 bulan ke depan dan selesai. Use case-nya. Use case yang pertama yaitu login. Admin bisa menginputkan data, harga, dan stok ikan. Admin bisa view jenis ikan.
bisa edit, bisa delete, view harga ikan bisa update, view data stok ikan bisa update, dan view history penjualan. Terakhir, view data forecasting. Flowchart metode least square. Yang pertama kita akan menentukan nilai B-nya dulu. Setelah kita selesai mencari nilai B, maka kita mencari nilai A. Setelah itu kita akan mencari nilai Y, yang artinya A plus B kali X. Ini untuk tampilan hasil akhir. Solusi yang dapat diusulkan yaitu ide untuk membuat sistem forecasting untuk penjualan ikan koi pada toko browsing koi dengan menggunakan metode least square. Metode ini merupakan salah satu metode berupa data grafik berkala atau tab jari yang dibutuhkan data penjualan di masa lampau untuk melakukan peramahan penjualan di masa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu pihak browsing koi untuk menentukan stok ikan koi yang berada di toko browsing koi, sehingga output dari sistem tersebut dapat memberikan stok jumlah ikan koi pada bulan yang akan datang di toko browsing koi. Hasil uji user acceptance test. Pada hasil uji ini memiliki 3 responden, yang mana responnya sudah diketahui jumlahnya dan pilihannya. Ini jumlah 3 responden, ini tabel perhitungannya. Setelah itu kita mencari nilai S atau jumlah. Ini jumlah ditentukan dari jumlah pengisian dari respon 1, ini respon 2, ini respon 3. Nanti jumlah akan tambah 18, ini. Untuk mencari nilai skor maksimal ini 20 dari total nilai jika semua terjawab setuju atau sesuai. Nanti jika sesuai semua, berarti nilainya 20. Selanjutnya untuk mencari nilai presentase itu nilai ini jumlah dari responnya menjawabnya per skor maksimal kali 100, nanti akan muncul hasilnya di sini. Nah, untuk mencari nilai presentase rata-rata yaitu menjumlahkan dari ketiga ini lalu dibagi 3 akan muncul hasilkan 88,33 yang setara dengan A, yaitu sangat baik. Hasil uji keakuratan forecasting dengan min MSE atau mean square error. Saya di sini menampilkan atau melakukan 4 data sampel penjualan terakhir, data terakhir, yaitu 4 bulan, 9, 10, 11, 12. Lalu dari per bulan ini kita mencari forecastingnya satu-satu. Ini untuk mencari forecasting bulan 9, ini bulan 10, 11, 12. Nanti akan ketemu. Setelah ketemu nanti akan dimasukkan data aktual. Data aktual itu apa? Data yang asli, data aslinya. Itu akan dimasukkan di sini. Nah, untuk mencari error ini yaitu data aktual dikurangi data forecasting lalu dikali 2. Setelah nanti dapat yaitu 3. Jadi untuk menentukan error ini tadi yaitu data forecasting sama data aktual ini dikurangkan. Jadi 32 dikurangi 28,88 hasilnya 3,1 ini. Semuanya juga seperti itu. Lalu nanti untuk error-error ini nanti kita akan jumlahkan untuk mencari square error. Setelah selesai nanti akan ditampilkan kepada ini. Nanti kan untuk penghitungan square error ini itu data aktual dikurangi 28. Ini kan cuma data error. Kalau untuk mencari square error
32 dikurangi 28 dikali 2. Nah, nanti disimpan dulu. Nah, ini per tabel juga rumusnya seperti itu. Lalu nanti keempat ini ditambahkan akan menambahkan hasil 678 ini di sini. Nah, untuk nilai MS-nya nanti rumusnya 1 per N kali square error-nya ini. Jadi 1 per N kali 672. Jadi 672 dibagi N. N itu apa? N itu nanti jumlah bulan dari jumlah sampel ini. Ada 4. Jadi 672 dibagi 4 nanti akan mempunyai hasil 168. Seperti itu. Dimana hasil perhitungannya itu berarti bagus. Disimpulkan bahwa sistem sudah memenuhi kebutuhan dan dapat diterima oleh pengguna. Kesimpulannya yaitu berdasarkan dari pengujian yang pertama, dari 3 responden memperoleh nilai 88,33 yang masuk kriteria sangat baik, dan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan menggunakan MSE, maka nilai MSE yang dapat dalam perhitungan tersebut adalah 168. Jika nilai MSE itu semakin besar, maka nilai keakurasian semakin jauh. Sebaliknya, jika nilai MSE semakin rendah, maka nilai keakurasian semakin dekat dengan atau semakin bagus. Dan dapat disimpulkan bahwa sistem sudah memenuhi kebutuhan dan dapat diterima oleh pengguna. Untuk saran yang pertama yaitu untuk pengembang sistem forecasting yang diharapkan dapat diimplementasikan yaitu sistem yang pertama yaitu sistem dapat dipisahkan antara admin dan penjaga toko. Yang kedua yaitu sistem dapat menampilkan foto-foto jenis ikan koi atau video ikan koi supaya lebih menarik. Terima kasih untuk demo PPT saya hari ini. Saya akan melanjutkan ke demo aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan website yang telah saya buat untuk deskripsi. Yang pertama tampilan dashboard. Pada tampilan dashboard kita melakukan penjualan. Contoh susui. Contoh ikan susui terjual 20. Kita submit. Nah, nanti akan masuk ke transaksi history 20 susui 20. Untuk di stok nanti akan berkurang. Yang tadinya 100 jadi 80. Bisa diupdate jumlahnya. Juga bisa diupdate harganya berapa. Seperti ini. Dan jenisnya. Kalau jenis bisa update dan bisa delete. Di bagian input jenis ikan itu lewat sini, lewat badan sini. Di sini bisa menentukan nama, harga, dan stok. Paus 20.000, 100.000 stok 5. Nanti akan muncul di sini. Harganya muncul juga. Stoknya 5. Setelah itu kita bisa melihat ke transaksi tadi. Susui tadi terjual 20. Selanjutnya kita ke fitur forecasting. Contohnya kita Kohaku kita submit. Nanti di grafik ini akan muncul hasil forecastingnya yang paling belakang ini. Di sini hasil forecastingnya yaitu 23,8545. Ini sama cuman beda chart aja. Ini area chart, ini bar chart. Sampai sini untuk presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.